Jagat maya dibuat geger oleh respon Denny Sumargo usai dirinya dihujat netizen. Ketika menyampaikan ucapan selamat kepada Erika Karlina atas kelahiran anak pertamanya, tak hanya membuat postingan ucapan selamat di sosial media, Denny Sumargo bahkan terlihat menjenguk Erika Karlina di rumah sakit tempat Erika Karlina bersalin kemarin. Keterangan Denny Sumargo terkait kondisi Erika Karlina pasca persalinan juga, kondisi anaknya terbilang mengejutkan. Tak kalah mengejutkan adalah postingan Erika Karlina dan DJ Bravi terkait kebahagiaan mereka atas kelahiran anak pertama Erika Karlina. Lebih lagi, postingan DJ Bravi yang memperlihatkan momen dirinya mendampingi Erika di rumah sakit sejak awal hingga ia bisa menggendong anak Erika. Namun yang lebih menggemparkan adalah postingan DJ Panda yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada anak pertamanya dan juga selamat kepada Erika. Hebohnya lagi, postingan DJ Panda tersebut dikomentari pula oleh Denny Sumargo. Seperti apa berita selengkapnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Membuncah kebahagiaan Erika Karlina melahirkan anak pertamanya pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025. Lebih cepat beberapa hari dari perkiraan tanggal kelahiran yang diperkirakan sebelumnya, yaitu lahir tanggal 8 Agustus 2025. Atas kelahiran anak pertama Erika Karlina tersebut, Denny Sumargo melalui akun media sosial pribadinya menyampaikan ucapan selamat kepada Erika. Denny Sumargo menulis sebagai berikut: "Selamat menapaki babak baru sebagai orang tua Erika Karlina. Tuhan limpahkan kesabaran, kesehatan, dan cinta yang pernah habis." Kelahiran anak pertama Erika terjadi di tengah panasnya prahara hukum atas DJ Panda, ayah biologis dari anak tersebut yang telah dilaporkan Erika ke Polda Metro Jaya. Juga di tengah pergunjingan netizen di jagat maya terkait prahara asmara Erika Karlina versus DJ Panda dan hubungan asmara Erika Karlina dengan DJ Bravi saat ini. Postingan ucapan selamat dari Denny Sumargo kepada Erika Karlina atas kelahiran anak pertamanya mendapat komentar menohok dari netizen. Seorang netizen tampak mengajukan pertanyaan menggelitik kepada Denny Sumargo sebagai berikut. Kenapa yang hamil di luar nikah seperti dia? Banyak yang dukung. Sedangkan itu bukan contoh yang baik? Denny Sumargo pun langsung membalas pertanyaan netizen tersebut. Kalau anakmu salah, apakah kamu akan membuangnya? Yang harus dilakukan adalah membimbing si anak agar menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Jangan normalisasi kesalahannya, tetapi jangan juga hilangkan rasa empati di dalam hati sebagai manusia yang kapan saja juga bisa berbuat kesalahan. Hidup ini bukan berlomba siapa yang benar saat ini, semua bisa salah dan jatuh kapan saja. Dan itu hukum yang dirinya belajar dalam hidup. Selain membuat postingan di sosial media, Denny Sumargo yang berhasil ditemui awak media usai menjenguk di rumah sakit tempat Erika lahiran kemarin, mengungkapkan kondisi Erika dan anaknya baik-baik saja. Namun Denny Sumargo menolak berkomentar ketika ditanya apakah ia bertemu DJ Panda di rumah sakit tersebut ketika menjenguk Erika. Denny Sumargo juga menjelaskan bahwa wajah anak Erika sangat bagus dan ganteng. Denny Sumargo juga mengaku merasa senang karena dirinya bisa menjenguk Erika di rumah sakit untuk mendoakannya dan juga anaknya, bukan bertujuan yang lain-lain. Menurut Denny Sumargo, anak yang lahir itu adalah berkat dari Tuhan.
apapun itu background peristiwanya di masa lalu. Denny Sumargo juga mengaku dirinya hadir sembari membawakan kado kecil untuk Erika Karlina dan bayinya. Bebe aja, oke semuanya. Udah itu dong. Kok mau jembatanin Panda ketemu sama Erika? Jangan bobo tapi belum jelas sih. Cantik, bagus. Gimana ganteng. anaknya? Ya, Cakep ya? tapi nggak ada keinginan buat nemuin Panda sama anaknya gitu kok. Oh, bukan urusan gue itu urusan. Kok tapi melihat Seneng lah, karena kan biar gimana gue datang ke sini untuk mendoakan ya. Bukan dengan tujuan yang lain-lain, karena gue melihat anak yang lahir itu adalah berkat dari Tuhan. Mau apapun itu backgroundnya. kau sendiri tadi bawa hadiah nggak sih? Hadiah apa kah? Ada tapi nggak seberapa sih. Sementara itu, di media sosial milik Erika Karlina, ia memposting foto jari kelingkingnya yang tengah digenggam oleh tangan anaknya. Pada foto tersebut, Erika juga menuliskan nama lengkap babynya dan disertai tanggal kelahiran anak pertamanya ini. Postingan Erika Karlina tersebut lalu dibanjiri dengan ucapan selamat dari para selebriti. Di antaranya Cinta Laura, "Congrats Erika, hello Prince." Lalu ada pula Fadly Faisal yang menuliskan emoticon love. Disusul pula Luna Maya juga memberikan ucapan selamat kepada Erika. "Erika congrats," tulis Luna Maya, disusul 4 emoticon love. Serta ucapan dari Boy William, "Congrats Erika." Di sisi lain, di media sosial milik DJ Bravi, tampak ia memposting foto dirinya tengah menemani Erika Karlina menjalani proses persalinan dengan cara cesar. Bahkan DJ Bravi juga memposting foto-foto dirinya tengah mengantar Erika ke ruang operasi, menemani di kamar tunggu, hingga foto dirinya tengah menunggu di depan kamar operasi cesar Erika hingga selesai. DJ Bravi juga membagikan momen dirinya tengah menggendong anak yang dilahirkan Erika Karlina. Pada caption foto-foto tersebut, DJ Bravi menulis nama anak laki-laki pertama Erika tersebut, Andrew Raksi Neil, yang juga dibubuhi emotikon cinta. Di pihak lain, ketika DJ Panda mengetahui Erika Karlina lahiran, ia memposting ucapan selamat datang kepada anak pertamanya itu di akun sosial media pribadinya. "Selamat datang ke dunia, Andrew Raksi Neil. Kehadiranmu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, penuh kasih, dan kelak jadi pribadi yang membawa terang bagi sekelilingnya. Semoga Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah Erika Karlina merawat titipan terindah ini. Semoga cinta di rumahmu selalu cukup untuk membesarkan Andrew dengan bahagia, iman, dan harapan yang tak pernah padam." Postingan DJ Panda tersebut lalu dikomentari oleh akun Denny Sumargo yang seakan berharap bahwa DJ Panda ke depan menjadi sosok pria yang lebih dewasa dan bijaksana dengan menulis "Panda yang bertumbuh dewasa." Sementara itu, DJ Bravi yang ditemui awak media kemarin usai Erika Karlina melahirkan anak pertamanya, DJ Bravi mengungkapkan rasa senang dan leganya atas kelahiran anak pertama kekasihnya, Erika Karlina buah cinta di luar nikah dengan DJ Panda. DJ Bravi juga mengungkapkan pengakuan bahwa dirinya lah yang menemani proses persalinan Erika Karlina dari awal hingga selesai. Bahkan DJ Bravi rela mengcancel jadwal manggungnya di hari itu demi menemani Erika jalani operasi cesar.
Dan menurut DJ Bravi, dengan lahirnya anak Erika yang diberi nama Andrew Raxinel akan menjadi harapan baru dan babak yang baru dalam hidup Erika, serta diharapkan membuatnya menjadi lebih baik ke depan. Deg-degan banget itu, karena semuanya pertama kali kan, Erika pertama, saya juga pertama, bahkan belum nyangka kalau secepat semalam, karena dugaannya tanggal 8. Yang pasti senang banget dan lega sih, perasaan yang paling kerasa sekarang lega, tenang, karena sehat-sehat semuanya juga, Erikanya sehat, bayinya sehat. Kalau boleh tahu berat dan panjangnya? Nggak tahu detailnya sih, karena dari kemarin kan ngurusinnya yang penting mereka berdua baik-baik aja dulu. Udah tadi lagi belajar jalan, memang karena masih ada pendarahan jadi belum boleh terlalu banyak berdiri aja. Kan masih latihan jalan doang tadi sekali. Sempat nge-cancel acara yang di seperti apa tuh? Iya, soalnya kan dikabarinnya kemarin jam sore itu jam berapa ya waktu live streaming. Dan ternyata dikabarin bahwa jam 12 malam maksimal banget harus di sesar. Sedangkan kan saya perform jam 1, jadi mau nggak mau harus cancel buat nemenin Erika. Pengaruh dari kesehatan, kalau kata dokter, ini sih kalau kata dokter ya, katanya ada ngaruh dari stres, ada ngaruh juga dari mungkin banyak pressure yang dialami, terus udah sering flag, ternyata flagnya itu dari pembukaan 1, dan waktu Erika mau pulang nggak dikasih. Kalau mau pulang bahaya karena itu udah pembukaan 1. Kalau dia pulang bisa jadi 4 atau 5 pembukaannya, dan itu takutnya nanti jadi normal. Jadi buru-buru di antisipasinya harus malam itu sesar gitu. Belum. Kalau pecabutan belum, cuman setauku ya, waktu dicek dokter kan alat kelaminnya di bawah itu ya. Itu udah berasa kepalanya, jadi katanya buru-buru harus disesar. Makasih banyak lah semua dukungannya, yang pasti ke Erika sih, kalau ke sayanya sih ntar dulu, yang penting ke Erikanya dulu. Terima kasih banyak buat supportnya, terus dukung Erika, tapi bukan perbuatan yang kemarin dilakuin, itu semua kesalahan yang harus diterima. Depannya mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang baik, dan juga Andrew menjadi anak yang baik juga dan menjadi pahlawan buat ibunya. Dengan lahirnya Andrew menjadi chapter baru, dan semoga ya bisa memulai segala sesuatunya terlepas dari segala kesalahannya lah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Ya. Untuk kedepannya Coffee Chong ingin bersama merawat baby Andrew. Ya dong. Mengejutkan. Aksi Denny Sumargo yang menjenguk Erika Karlina pasca melahirkan anak pertamanya sembari membawa kado. Lantas, seperti apa pula keterangan Roy Sakti selaku sahabat DJ Panda yang menyebut keluarga DJ Panda siap menghidupi anak yang dilahirkan Erika Karlina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sahabat DJ Panda yaitu Roy Sakti sebelumnya telah mengungkap bahwa dari pihak keluarga DJ Panda sudah siap mengakui dan siap menghidupi anak yang dilahirkan Erika Karlina. Artinya DJ Panda siap bertanggung jawab penuh atas anak yang telah dilahirkan Erika Karlina. Dalam pernyataannya, Roy yang membela sahabatnya mengungkap fakta bahwa DJ Panda sendiri pun merasa yakin anak yang dilahirkan Erika Karlina kemarin adalah darah dagingnya. Keyakinan DJ Panda tersebut merujuk pada hasil perhitungan USG yang dinilainya sangat cocok. Justru DJ Panda itu merasa itu anaknya, karena jarak dihitung antara USG dan ininya itu tepat gitu. Cuman mungkin ada keraguan ya, karena kan podcastnya Erika kan ya begitu kan. Ini kan bukan permasalahan orang baik-baik ketemu orang jahat, ini kan permasalahan dua player lagi saling adu mekanik gitu. Oh, apalagi kan mau ngerawat, dia mau misalnya nyantut apa ya,
Kalau orang Jawa itu kayak paruan gitu loh. Ya sudah lah, lu ada apa? Ya aku tetap nyantunin gitu, tetap biayain anaknya, dia ada kesempatan. Walaupun Erika sudah mempunyai uang untuk membiayai anaknya pasti berlebih-lebih, tapi dia sudah berkomitmen seperti itu. Efek aksi Erika Karlina sebelumnya yang mengungkap kondisi kehamilannya di luar nikah hingga adanya pengancaman terhadap dirinya, lalu disusul dengan disebutkannya nama DJ Panda sebagai pria yang paling bertanggung jawab atas semua itu, rupanya berujung pada DJ Panda alami depresi berat. Pasalnya, setelah pengakuan Erika Karlina di salah satu podcast, para pelaku industri musik memboikot DJ Panda. Tak hanya itu, semua jadwal manggungnya di-cancel atau dibatalkan. Roy Sakti juga menyebut bahwa ketika itu DJ Panda telah mengakui kesalahan dan mencoba mencari jalan keluar. Lalu diupayakan meminta bantuan dari Denny Sumargo untuk media membuat klarifikasi. Namun, sebelum podcast dengan Densu itu terjadi, Roy juga sempat bertanya langsung kepada DJ Panda, apa benar dia melakukan hal-hal itu semua kepada Erika? Jika benar, Roy menilai DJ Panda sangatlah jahat, hingga Roy pun menyebut hal yang dilakukan DJ Panda layaknya seorang psikopat. Apalagi sampai mengancam anak dan ingin menghancurkan karier Erika serta menyebar foto USG kehamilan Erika. Meski begitu, usai DJ Panda mengakui kesalahannya dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. DJ Panda yang dinilai Roy tampak depresi dan sedikit amnesia pun akhirnya bertemu dengan Densu dan akhirnya podcast itu pun terjadi. Selesaikan masalah ya oke. Nah akhirnya saya ngomong, statementnya gimana ya, si Panda ini mengaku bersalah atas semuanya. Nah, kalau sudah mengaku bersalah ya sudah, berarti kan ya kita maafkan lah ya. Nah karena ya waktu itu akhirnya kita ketemu, dan ketika ketemu dijelaskan, sebenarnya saya nggak butuh penjelasan, cuma kan intinya dia ingin menyampaikan permintaan maafnya supaya masalahnya selesai. Jadi prinsipnya di situ. Ya saya kontak si Kodensu, bro lu mau nggak? Pas dia related banget dan pas ada ya udah akhirnya kita ketemukan dengan Kodensu. Dan tapi sebelum terjadi podcast kita wawancara. Kita cecer dulu, lu itu bener nggak ngelakuin kayak gini? Gini kan. Nah, dan dalam perjalanan itu kan kita juga selalu yang dituduhkan itu bener, karena kan sangat jahat sekali. Bahkan saya tuh ditelepon salah seorang ya pejabat lah kan, lu ngapain belain Panda? Itu orang jahat loh, sampai begitu kan? Sampai seperti itu, jahat loh. Dia tuh mau nyelakai anaknya, dia itu mau menghancurkan karir. Serem banget kayak psikopat itu kan. Nah, singkat cerita DJ Panda ini istilahnya udah surrender lah, tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada pembenaran sama sekali, semua yang melakukan tindakannya itu dianggap salah. Bahkan ketika kasus yang video parodi pun dia mengambil tanggung jawab semua di dia. Nah, akhirnya kemudian podcast di Densu itu terjadi. Kalau cancel DJ Panda itu yang dilakukan oleh netizen sendiri ya. Jadi mereka itu menteror setiap klub malam itu kan di DM-in apa segala. Waduh, saya aja sampai sekarang tuh kalau lihat buka DM tuh ngeri-ngeri sedap. Ada yang maki-maki ada. Dia bilang kalau perlu gak usah dibahas lah, aku udah stop. Ya sudah, saya menghormati beliau. Ya kan, saya menghormati beliau. Intinya dia stop ya. Ini kan karena Anda tanya ya udah saya bahas yang itu ya. Terutama yang saya highlight adalah yang tentang menghancurkan karirnya Erika, kemudian mencelakai anak, itu kan ada kan ya semua ya kan, semua itu ada. Nah, kemudian menyebar foto USG, terus ngomong Bram, ya itu kan poin-poinnya kan itu yang membuat Erika marah. Dan nah, yang ditakutkan, saya nggak menuduh Erika ataupun Brevi bermain ya. Saya ngomong mereka itu cuma juga korban. Yang saya tak duga adalah nanti ada pihak ketiga yang memanfaatkan. Mengejutkan. Roy Sakti sebut keluarga DJ Panda siap menghidupi anak yang dilahirkan Erika Karlina. Lantas, benarkah Erika Karlina telah membuat laporan polisi atas DJ Panda terkait dugaan pengancaman terhadap dirinya dan telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Karlina sebelumnya telah melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya. Laporan polisi tersebut dibuat Erika sebelum ia membuat pengakuan di salah satu podcast atau setelah ia mengalami pengancaman dari DJ Panda di grup WhatsApp. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2025, ia menjalani berita acara pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya atas laporan polisinya terhadap DJ Panda. Ketika itu, Erika juga membawa serta sejumlah barang bukti dan beberapa orang saksi. Bukti-bukti yang diserahkan Erika kepada polisi terkait pengancaman yang diduga dilakukan DJ Panda, di mana bisa berbahaya terhadap janin yang ada dalam kandungan Erika. Dugaan pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2025. Laporan polisi tersebut dibuat Erika sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya selaku seorang calon ibu untuk mengandung, melahirkan, lalu membesarkan putranya kelak. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu. Memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan, Kak? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang aja. Dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Akan menjadi calon bapak dari anak-anak kamu, memberikan dampak psikologis ke anak kamu gak? Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu, kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.